Gue lega banget karena orang-orang gak pada curiga sama gue. Tadinya gue pikir sih Vito bakal lepas tangan. Ternyata dia beneran mau bantuin gue. Hei, istri! Kamu ngagetin aja sih. Dari kapan kamu di situ? Kamu belum pernah cerita ke aku dari mana kamu dapat uang sebanyak itu untuk bayar apartemen ini. Ngapain sih kamu nanya kayak gitu? Yang penting kan sekarang kita udah punya apartemen sendiri. Gak usah capek-capek nyicil per bulan. Ya udah jawab aja, Tak. Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Aku sebagai istri berhak tahu. Ya uang itu aku dapetin karena hasil kerja aku selama ini lah. Enggak. Aku tahu perusahaan kalian. Perusahaan kalian itu baru dirintis, Tak. Jadi aku tahu penghasilan kamu itu kayak gimana. Dan itu kan bisnis startup. Jadi nggak mungkin ya, dalam 1 tahun ini kamu bisa beli dengan gaji kamu untuk biaya apartemen ini. Jadi kamu nggak usah bohong sama aku, Tak. Mending sekarang kamu jujur sama aku. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu buat bayar apartemen ini? Jawab, Tak! Aku beli apartemen ini pakai uang tabungan aku, sayang. Hasil kerja aku selama ini. Kamu jangan bohongin aku, Tak. Aku tahu jumlah saldo di rekening kamu. Gak usah bohongin istri kamu. Aku udah ngomong jujur, sayang. Tapi kamu malah gak percaya. Aku bisa apa coba? Asal kamu tahu ya, aku dari kantor datang ke rumah capek-capek pengen apa? Pengen ketemu Raisa, karena kita udah janji berdua buat jemput Raisa. Tapi ini yang aku dapat. Tak, tunggu. Enggak, kamu jangan pergi kayak gitu aja dong. Kamu harus jawab dulu pertanyaan aku. Urus saya sendiri. Tak! Ata! Dompet Ata. Siapa tahu dari dompetnya Ata aku bisa nemuin sesuatu gitu. Mungkin tanda pembayaran atau apa. Nggak ada apa-apa lagi. Menguasai 70% saham perusahaan mereka belum cukup bikin mereka nurut sama saya. Mungkin saya harus bikin mereka miskin dulu, baru mereka mau nurut. Vito, gimana pun caranya tolong bantu saya supaya saya bisa menguasai seluruh saham perusahaan itu. Biar mereka tahu kalau saya itu nggak main-main. Rizky, saya sudah melakukan banyak hal buat kamu. Tapi apa yang saya dapat? Nothing. Nol. Sebelum kamu belum melakukan apa-apa untuk bantuin saya menghancurkan pangeran, jangan pernah berani minta apapun dari saya. Saya bakal cari cara untuk menghancurkan pangeran. Tapi setelah saya menemukan caranya, kamu harus bantuin saya. Saya nggak mau kalau Mel jatuh ke tangan Tristan. Ya, itu semua tergantung pencapaian kamu. Kalau kamu berhasil, dengan senang hati saya akan bantu kamu. Tapi kalau gagal, kamu harus siap-siap membayar semuanya.
Pangeran. Bu, Ibu kenapa? Jadi Rizky datang ke rumah. Yang ada dia bawa orang I.O. Sampai sekarang dia tuh masih maksain Mel untuk tunangan. Tapi Mel nggak mau, Bu. Yang ada Rizky malah jadi ngancam Pipi. Seandainya Pipi nggak mau ngerestuin Mel sama dia. Dia ngancam Pipi untuk keluar dari perusahaan. Ibu nggak ngerti gitu loh, kenapa Rizky jadi begitu? Rizky beneran ngomong gitu, Bu. Dia lupa apa orang yang selama ini berjasa buat dia itu adalah Om Raymond, dan dia tega ngelakuin ini sama Om Raymond. Dan sekarang cuma karena obsesi dia yang nggak jelas, dia tega ngelakuin itu sama Om Raymond. Masa iya dia begitu, Bu? Ya udah, Ibu sekarang tenang aja ya. Aku akan ketemu sama Rizky, aku akan ngomong sama dia. Percuma, Pangeran. Ibu rasa itu nggak akan berhasil. Karena Rizky itu sekarang udah berubah. Dia susah banget bisa dengerin orang lain. Yang dia pikirin sekarang gimana caranya dia bisa bersama Mel, itu aja. Dan suasana di rumah bener-bener gak enak, suasananya tuh tegang banget, Put. Karena Pipi jadi bingung dan Mel ketakutan sampai sekarang. Ibu takut keluarga kita hancur cuma karena masalah ini. Aku akan segera ngomong sama Rizky sih, Bu. Apapun itu kita harus coba kan. Rizky nggak seharusnya ngelakuin ini sama Ibu, apalagi sama Mel dan Om Raymond. Ini benar-benar keterlaluan, Bu. Dia harus segera disadarkan. Aku akan ngomong sama dia sekarang, Bu. Sayang, kamu nggak boleh kayak gitu. Bu, aku nyusul Pangeran sebentar ya, Bu ya. Iya, Bu. Gue harus secepatnya cari cara untuk menghancurkan perusahaan Pangeran supaya Vito mau bantuin gue lagi. Tapi gimana caranya? Tapi maaf ya Mbak, untuk bagian finance kita sudah ada kandidatnya sendiri. Kamu bisa ke ruangan saya? Oh, tapi Pak, dia bukan karyawan di sini. Dia di sini untuk melamar di bagian finance. Dan kita sudah ada kandidatnya untuk itu, Pak. Udah, saya pengen bicara sama dia. Siapa nama kamu? Ria, Pak. Masuk ke ruangan saya. Mari, Bu. Silakan duduk. Kamu pengen melamar kerja di bagian finance karena itu bidang kamu kan? Betul, Pak. Saya memang baru fresh graduate S1 akuntansi, tapi saya susah mencari pekerjaan, Pak, karena kampus saya itu tidak terkenal. Dan saya butuh pekerjaan untuk membantu keluarga saya di rumah. Kamu mau ditempatkan kerja di mana aja asalkan kamu bisa dapat penghasilan kan? Betul, Pak. Oke, kamu saya terima. Kamu bisa kerja dengan saya. Terima kasih ya, Pak.